tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Puji nama Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Pendeta Paruntungan Girsang untuk membawakan firman Tuhan. Saya persilakan, Pak. Salam, salam semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih pertama sekali tentunya kepada Pak Sugiono telah mengundang saya kembali untuk berbicara di Jaringan Kabar Baik. Sampai jumpa kepada teman-teman semua ya yang sudah biasa hadir mungkin di sini dan juga yang baru pertama kali hadir. Terima kasih. Dan baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema. Ya, tema yang mungkin kedengarannya tendensius gitu ya. Yang biasa sudah membuat kegoncangan di dunia, kira-kira gitu. Mari coba kita lihat, saya coba tayangkan ya. Hari ini, sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama meneliti, ya, meneliti. Ini. Benarkah ada rapture? Nah, ayat yang terkenal itu ada 1 Tesalonika 4 ayat 17. Hari ini kita bersama JKB, Jaringan Kabar Baik, ya. Nah, itu saya Paruntungan Girsang, saya koordinator dari Christ Center Ministry Indonesia. Baik, kita mulai. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita coba menjawab nanti ya, ada pertanyaan yang akan kita jawab dalam penjelasan-penjelasan kita. Dalam pembelajaran kita hari ini kita akan menjawab. Mengapa ajaran rapture, gaungnya, ya popularitasnya mendunia? Kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi di 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 itu sendiri? Apa itu sebenarnya? Kemudian bagaimana korelasi, ya, bagaimana korelasi 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dengan ayat-ayat lainnya yang ada di Alkitab? Sebenarnya bagaimana? Kemudian kita coba akan menjawab juga, apakah doktrin rapture tersebut sifatnya alkitabiah? Nah, kita akan coba lihat itu, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya senang sekali menampilkan gambar seperti ini supaya kita sama-sama belajar, ya. Saya bisa memahami ini lebih mudah bagi saya kalau saya menyelidiki dan coba mengerti tentang penggenapan janji-janji Tuhan. Jadi di sini kita harus perhatikan sesuatu yang sebelum salib. Ya, sebelum salib itu apa? Itu kita perlu tahu. Nah, di sini tentu dari mulai Adam, ya, sampai kemudian ada satu ikatan di sini yang disebut ikatan hukum Taurat. Ya, di sini ada. Kemudian ada salib Kristus. Ya. Kemudian waktu salib ini Yesus mati, maka apa yang terjadi? Tabir bait Allah terbelah, ya kan? Kemudian waktu Yesus bangkit, nah ini pada saat Yesus bangkit, maka kuburan terbuka, ya, dan orang kudus masuk ke kota kudus, ya, orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus. Nah, ini ada pengertian juga nanti, ya, ada relasinya juga. Baru sesudah salib, ya, banyak sekali ayat-ayatnya, ya. Di sini sesudah salib ini begitu Rasul Paulus, ya, menjadi rasul setelah ketemu dengan Yesus waktu namanya Saulus. Maka dia salah satu suratnya adalah yang disebut dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dan semua sebenarnya kalau kita mau jujur, ayat-ayat yang terjadi pada masa ini, pada masa transisi, yaitu setelah salib sampai kehancuran bait suci Allah, sebenarnya semua itu ditujukan kepada cerita akhir zaman. Nah, akhir zaman inilah yang kita dulu-dulu tidak mengerti. Apa itu akhir zaman sesuai konteks Alkitab? Nah, kalau kita mau menggali banyak sekali ayat-ayatnya di Alkitab,
baik dari perjanjian lama sampai perjanjian yang baru, maka kita akan ketemu bahwa akhir zaman itu adalah bercerita tentang keruntuhan bait suci Allah di kota Yerusalem. Nah, pada saat itu runtuh, ya Ibrani 9 ayat 8 berkata, ya Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Apa tempat yang kudus itu belum terbuka? Yaitu orang percaya telah menjadi bait suci Allah yang baru. Selama apa? Kemah yang pertama, kalau bait suci Allah di kota Yerusalem itu masih berdiri, maka mereka tidak mengerti, ya tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Kira-kira begitu, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, dan ini banyak ayat-ayatnya, kita akan kupas pada ayat berikut. Cuma gambar ini saya hanya tampilkan kepada sahabat sekalian supaya kita bisa mempelajari sebelum salib, setelah salib, salib pada saat salib, setelah salib, masa transisi, kehancuran bait suci Allah, dan zaman baru. Nah, ini zaman baru di sini. Zaman full kasih karunia terjadi di kanan ini. Ya, itulah. Nah, disinilah kesatuan antara Kristus dan sang mempelai. Ya, ini penting. Ya, lanjut. Nah, fakta. Kita bicara nomor 3 adalah fakta. Popularitas rapture. Teori secret rapture merupakan bagian ajaran dispensasional. Ya, yang pertama diajarkan oleh John Nelson Darby pada tahun 1859 sampai dengan 1874. Dan pengajaran ini, pengajaran rapture ini sangat terkait dengan pengangkatan gerejanya, di mana dipercaya oleh orang-orang, banyak orang, bahwa orang mati dan orang yang masih hidup pada masa tribulasi ada yang pre, ada yang mid, ada yang post, ya. Nah, itu ada terjadi pengangkatan, ada satu peristiwa pengangkatan. Nah, terkait dengan akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus, kemudian kedatangan Yesus, maka kemudian di akhir zaman itu tadi kedatangan di akhir zaman, kemudian kedatangan Yesus, lalu masuklah kerajaan 1000 tahun. Nah, itu banyak sekali teologi-teologi yang terkait dengan tribulasi, ya, yang terbagi-bagi. Padahal Alkitabnya sama, tapi begitu banyak terbagi-bagi. Nah, hari ini kita tentunya mau belajar sesuai apa yang Alkitab katakan. Lalu, di tahun 1909, oleh Scofield Study Bible, ajaran rapture dipopulerkan. Dan hal itu menjadi hit, ya, sangat populer oleh buku seri Rapture, hingga diangkat ke layar lebar, ya, dengan film Left Behind. Nah, ini luar biasa, ya. Kemudian mari kita renungkan baik-baik dan coba tanya banyak orang, apakah peristiwa rapture itu baru digambarkan aja, baru ada filmnya, baru ada baca bukunya, baru dengar di gereja tentang rapture. Apakah ajaran tersebut membawa kegembiraan atau menciptakan kegelisahan bagi jemaat, bagi banyak orang? Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga yang perlu terus ditelusuri, dikaji, direnungkan. Apakah rapture itu membuat kita gembira atau gelisah? Nah, sementara Injil Kristus itu bercerita tentang kabar baik. Kabar baik, yaitu tentang kabar keselamatan. Keselamatan apa? Jiwa. Jadi jiwa kita yang diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita juga mau bertanya, apa hubungan jiwa, keselamatan jiwa dengan rapture? Yang terangkat, orang terangkat lagi punya pakaian, lagi di ladang, lagi naik mobil, lagi apa, terangkat. Yang tinggal itu pakaiannya. Orang badannya sudah nggak ada, gitu. Nah, itulah mimpi-mimpi rapture itu, gitu. Padahal sementara Injil Kristus itu berbicara kabar baik yang menceritakan tentang keselamatan jiwa. Nah, mari kita merenung lebih dalam tentang hal ini, gitu. Mana yang benar ini, gitu. Ya coba tanya Tuhan, ya, coba renungkan sampai mendapat konfirmasi yang teguh
dari sang firman yang hidup. Ya, kita lanjut ya. 4. Mari saudara, kita semua memiliki hati untuk menyelidiki. Ini sering kita angkat ya kepada baik di Christ Center Ministry maupun di mana saja saya diundang berbicara, bahwa Amsal 25 ayat 2 ini sangat esensi bagi kita semua, di mana dikatakan apa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki. Jadi kita ini ya, kemuliaan yang diberikan kepada kita itu menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Modal kita tidak cukup hanya mendengar, ya, mendengar dari apa kata orang, tapi perlu menyelidiki. Kemudian, nah yang menjadi perhatian bagi kita bersama, ini ayat yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan di Alkitab, yaitu 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, mari kita perhatikan yang hal-hal yang tidak terlihat itu, seperti apa itu tubuh Kristus, apa itu manusia spiritual, manusia baru, apakah itu Kristus sendiri itu apa, gitu. Nah, kita perhatikan yang tak terlihat, bukan mau melihat. Ya, bukan itu. Karena kata dia juga ada lagunya, percaya karena bukan melihat. Ya, ada lagunya tadi ya. Nah, dalam menafsirkan, mengkaji Alkitab, dalam sekolahan itu ada disebut dengan namanya hermeneutika. Ya, menyelidiki. Di situ melihat timeline-nya lah, ayat ini konteksnya apa, ditujukan kepada siapa, bahasa aslinya apalah, banyak hal. Tapi mari kita yakini bahwa di dalam penggalian kita, penelitian kita, ingat, ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat, dan sampai kita ketemu tidak ada ayat yang apa? Tabrakan, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menemukan ayat saling tabrakan. Jadi ayat dengan ayat tidak boleh tabrakan. Kalau kita menemukan ayat tabrakan satu aja, artinya apa? Alkitab tidak salah, tapi kita yang mempersepsikannya, mengartikannya, ya, menafsirkannya yang kurang pas. Kira-kira demikian. Nah, juga mari kita ingat Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, yaitu oleh Kristus. Iman di sini berbicara Kristus, bukan kehebatan rasa percaya kita yang tinggi. No, bukan. Tapi di sini karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus itu sendiri. Jadi itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Nah, maka di sini mari kita yakini bahwa Injil Kristus adalah kabar baik, kabar sukacita, dan bukan kabar yang menimbulkan kegelisahan di hati dan pikiran kita. Nah, ini penting kita pahami. Karena 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, kamu telah mencapai Kristusmu. Karena begini teman-teman sekalian, sebelum salib, orang Yahudi itu dipimpin oleh hukum Taurat sampai iman itu datang. Nah ya, sampai iman itu datang. Maka di perjanjian baru iman itu datang, Kristus itu ada, eksis, dan menggenapi semua janjinya. Maka apa yang terjadi? Jiwa kita diselamatkan. Ya, keselamatan jiwa pun terjadi karena kita orang zaman dulu sama kita udah mencapai kepada Sang Kristus itu. Maka keselamatan pun terjadi. Kita lanjut ya. Nah, mari kita mulai melihat ayat hari ini. Di mana 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Sampai 18 ini sebenarnya teman-teman ini konteksnya adalah walaupun di sana di Alkitab dibilang kedatangan Tuhan, tapi intinya di ayat 18 dikatakan itu adalah untuk penghiburan. Nah, ini sahabat-sahabat sekali, untuk penghiburan orang-orang yang ada di Tesalonika. Nah, ini harus kita tangkap ini. Nah, maka dikatakan di sini ayat 13, selanjutnya kami tidak mau
Ya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, yaitu meninggal dunia, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, nah ini perlu ditangkap ini, yang telah meninggal dalam Yesus akan, nah ini kata akan ini bukan nanti-nanti, tapi ini semua sudah terjadi. Kata akan bukan nanti-nanti, enggak. Kata akan ini semua sudah terjadi, ya, dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Jadi orang yang meninggal dalam Kristus itu sudah dikumpulkan di dalam Allah, di dalam Sang Kristus itu sendiri. Kalau kita nanti lihat ayat-ayat lainnya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, benar ini benar sekali. Nanti kita lihat lagi berikutnya. Ini benar sekali ya. Nah, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka, nah perhatikan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ayat 17-nya. Ayat utama pada hari ini. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kalau kita lihat ya ke mendalami lagi ke bahasa aslinya ya, maka di bahasa Inggrisnya dikatakan di sini will be caught up ya, will be caught up. Nah dalam bahasa Yunaninya yaitu harpazo ya, kemudian atau to seize, ini bisa diartikan merebut. Tapi bisa sebenarnya kita artikan itu kalau saya lihat di referensi-referensi yang lain, diartikan juga to raise up. Nah inilah sebetulnya yang lebih tepat, to raise up. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Nah, maka inilah yang dikatakan, ya, inilah yang diimpi-impikan orang, ya, seperti yang di film Left Behind. Orang akan terangkat, pakaian-pakaiannya tertinggal, mobilnya tertinggal, pesawatnya tertinggal, ya, terjadilah kekacauan di bumi, kira-kira begitu. Maka mari kita perhatikan, ya, di sini katanya tadi kalau mereka menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersatu bersama Dia, bersatu bersama. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita percaya ini seperti ini, maka kita menyangkal. Tanpa sadar kita menyangkal bahwa kita sebenarnya dalam dimensi manusia spiritual, manusia baru kita sudah bersatu dengan Sang Kristus. Ini kita sudah bersatu. Karena kita tidak memperhatikan hal yang terlihat, tapi hal yang tak terlihat. Karena jiwa kita sudah menyatu dengan roh Tuhan. Ya, ingat 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, kalau kita masih berharap ini arti kita mengabaikan ayat-ayat yang lain. Nah, artinya ada terjadi tabrakan ayat dengan ayat. Ayat dengan ayat menjadi tidak sinkronis, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita mau ayat itu semua sinkronis. Ayat menjawab ayat. Kemudian, ayat 18. Tolong mari perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Karena orang di Tesalonika itu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tidak artinya mereka maunya meninggal dunia
atau mati gitu, kata kalau mati ya meninggal dunia tuh ya kalau bisa masih hidup, Yesus sudah datang. Nah, itu mimpi mereka sehingga mereka ada ketakutan. Bah, makanya 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 ini adalah satu maksud dari Paulus untuk menghibur jemaat yang ada di Tesalonika. Kira-kira demikian, kita lanjut. Kita mau detail ya. Katakan selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang yang meninggal. Inilah yang ketakutan dari orang Tesalonika, ya jemaat. Nah, mari kita lihat persamaannya dengan Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita ini sebetulnya di Kolose dijelaskan ya bahwa orang percaya itu ya kita ini sebetulnya telah mati bersama Kristus di kayu salib. Mati bersama Dia. Dan kita pun telah dibangkitkan di dalam Dia. Dibangkitkan dalam Kristus itu. Maka dikatakan kita tersembunyi ya bersama Kristus, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, kalau kita sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, sudah dikumpulkan di dalam Allah, sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, ya sudah dikumpulkan di dalam Dia. Kemudian juga di Efesus 2 ayat 15, Yesus mati oleh hukum Taurat, dan hukum Taurat telah dibatalkan sampai dengan semua peraturan-peraturannya. Artinya apa? Itu artinya telah menciptakan baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi. Telah menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi baik orang non-Yahudi, baik Yahudi maupun non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam Dia. Artinya sudah di dalam Kristus itu. So forward kita mau minta di rapture, diangkat. Iya kan? Diangkat seperti yang Darby katakan, Nelson Darby katakan. Sebenarnya itu miss pemahaman, ya meleset, bisa dikatakan meleset. Nah, di Efesus 2 ayat 10 juga katakan kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Jadi kita sudah di dalam Kristus itu, kita sudah ada. Nah, 1 Petrus 1 ayat 3 juga katakan terpujilah Allah. Dan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita telah hidup, lahir di dalam, waktu Kristus bangkit, kita ada di dalam Dia. Waktu Kristus bangkit, kita ada di dalam Dia. Terus untuk apa kita nunggu-nunggu lagi? Kira-kira begitu ini ya, kira-kira begitu. Kita melihat lebih detail. Harapan saya ayat-ayat ini kebaca di tempat teman-teman sekalian, di layar teman-teman. Mari kita lihat ya, tadi kita sudah baca ayat 15. Ini ayat 15 kata, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, ini benar sekali. Tidak akan mendahului. Ya, tidak akan mendahului. Nah, ini sebenarnya kita lihat juga ya. Ini di Matius 24 ya, ayat 37 sampai 38. Di sini dikatakan, apabila anak manusia datang kelak, masa itu seperti zaman Nuh. Ya, pada masa banjir belum melanda. Orang makan dan minum, lelaki dan perempuan kawin mengawinkan, sehingga pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Mereka tidak tahu akan apa yang sedang berlaku, sehingga banjir membinasakan mereka semua. Ini perumpamaan ya. Ini perumpamaan. Jadi jangan dianggap nanti itu ada banjir kayak Nuh. Ini adalah peperangan. Ini bahasa yang terjadi di kitab Matius 24, Markus 13, Lukas 21, itu adalah peperangan dahsyat.
yang terjadi antara tentara Romawi dan bangsa Yahudi. Nah, jadi peperangan pasukan, ya prajurit yang menyerang begitu dahsyatnya. Nah, itu yang dikatakan seperti air bah. Seperti air bah. Ya. Nah, maka dikatakan di ayat 39, mereka tidak tahu kapan. Nah, demikianlah keadaannya apabila anak manusia datang. Ayat 40. Pada waktu itu, ya, nah ini, 2 orang sedang bekerja di ladang. Seorang akan dibawa. Nah, ini yang katanya diangkat ke langit. Dan seorang lagi akan ditinggalkan. 41. 2 orang wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa pergi dan seorang lagi akan ditinggalkan. Nah, inilah yang dikatakan di ayat 16-17 ini. Sebab pada masa itu, pada waktu itu tanda diberi, ya. Ya, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan ayat 17 katakan, saya ulangi lagi, dan sesudah itu, ya, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan. Jadi diangkat ini diterjemahkan juga ini semua di Matius 24 ini yang tadi. Jadi ada 2 orang, ya, ada di ladang, ada di penggelingan, ada di kilangan, ada di kamar, ya kan? Itu yang satu diangkat katanya, bukan, padahal bukan begitu. Yang satu itu yang disebut diangkat atau dibawa, itu sebenarnya mereka ditangkap oleh tentara Romawi, ya. Jadi kalau ada yang dikatakan dibawa, diangkat, itu artinya mereka yang 1 orang itu ditangkap, ya, ditangkap oleh tentara Romawi. Ya, ada mau dijadikan mata-mata dan lain-lain, ya. Kemudian akan mungkin ada pembuangan, ya, dibuang ke kota lain atau apa, kita nggak tahu persisnya. Tapi ayat 41, tapi yang tinggal itu artinya terbunuh, ya, di tempat, terbunuh di tempat. Sebenarnya seperti itu. Faktanya, fakta realitasnya seperti itu. Itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi di tahun sebelum menjelang tahun 70-an itu. Terjadi di situ. Jadi ini semua sudah terjadi. Silakan nanti baca di di Google, cari Josephus, ya, ahli sejarah, dia yang mencatat semuanya. Ada terjadi. Oke, saya lanjutkan. Kita mau melihat korelasinya, teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman, ayat 16 tadi, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, ya. Nah, ini sebetulnya ayat 16 ini sama juga dengan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Di sini dikatakan, ya, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, ya, dan semua akan diubah. Benar, kita ini ada tubuh alamiah, ya, kita telah mengenakan yang disebut tubuh rohania yang dibangkitkan di dalam kemuliaan tubuh Kristus itu. Itulah yang tidak akan binasa. Jadi kita sudah ada di sana sebenarnya. Sudah ada di sana. Nah, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, maka di ayat 16 tadi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Benar. Jadi kita ini yang sudah mati bersama Kristus sudah bangkit dalam Kristus sebetulnya. Ya, apa makna Tuhan sendiri akan turun dari sorga? Nah, ini semua bunyi nafiri, bunyi ini sudah terjadi pada zaman peperangan itu. Juga sudah dibunyikan semua sangkakala. Ya, kita nggak dengar karena kita belum lahir, kita belum ada. Karena kejadiannya ada di
Yerusalem, teman-teman sekalian. Sudah terjadi di sana. Waktu itu, zaman itu. Nah, inilah yang kita harus mau menelaah sesuai konteks waktu, ya zamannya gitu. Kepada siapa ayat itu ditujukan. Nah, ini artinya kalau saya pahami ya sesuai konteks Alkitab di Perjanjian Lama, sorga itu berbicara apa? Berbicara ruang Maha Kudus yang ada di tabernakel. Itulah sorga bagi bangsa Yahudi, teman-teman sekalian. Jadi di sini adalah artinya kalau waktu bait Allah itu dihancurkan tahun 70 Masehi, hancur bait itu pada tahun 70 Masehi, walaupun secara de jure, secara hukum, ya tabir bait Allah telah terbelah jadi dua. Tuhan nggak ada di sana. Tetapi secara fakta, bayangan atau pemahaman bangsa Yahudi di zaman itu untuk mengkonfirmasinya disebutkan Tuhan sendiri turun dari sorga, yaitu pada waktu bait Allah hancur, kota Yerusalem dimusnahkan, bait Allah hancur sesuai tadi juga Matius 24. Bait Allah hancur, nah waktu itu hancur. Dari ruang Maha Kudus itu turunlah Tuhan dari sorga, dari ruang Maha Kudus itu turun dia. Datang kemana? Datang kepada umatnya, orang percaya waktu itu, zaman itu. Ya, zaman itu. Maka apa? Mereka sadar. Ya, mereka sadar bahwa mereka pun ya yang mati, ya kalau tadi ada mati di waktu zaman Yesus bangkit mati. Nah, zaman ini maksudnya antara salib Kristus sampai kehancuran budi suci Allah, kan ada yang meninggal juga, ada yang mati, ada yang meninggal. Nah, disitulah dinyatakan mereka bangkit. Ya, yang meninggal pun bangkitlah di situ. Kesadarannya mereka orang-orang yang keluarganya itu tahu bahwa semuanya sudah bangkit di dalam Kristus itu. Ya, jadi orang mati bangkit. Nah, di sini bangkit. Ya, maka yang hidup pun, kita pun yang hidup waktu itu, begitu orang yang hidup di zaman itu, begitu bait Allah hancur, Yesus sudah datang, mereka sadar sesuai dengan Ibrani 9 ayat 8 ini. Ya, Ibrani 9 ayat 8 yang berkata apa? Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka kalau kemah yang pertama masih berdiri. Jadi begitu kemah itu hancur, mereka sadar bahwa Tuhan sudah datang kepada mereka yang hidup sebagai bait sucinya, atau mereka sadar bahwa mereka sudah bersatu dengan Dia. Tuhan datang dan bersatu dengan mereka sebagai bait suci Allah yang baru, gitu ya. Nah, makanya kita pertegas di sini, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Coba perhatikan Yohanes 21 ayat 22. Lihat ini ya, dikatakan, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup. Ini berbicara Yohanes, penulis kitab Yohanes. Ini Petrus berkata, ini dijawab oleh Yesus. Bagaimana tentang Yohanes? Maka Yesus jawab, jika aku menghendaki supaya ia, yaitu Yohanes, tinggal hidup sampai aku datang. Jadi Yohanes masih hidup, Yesus sudah datang. Nah, inilah sama dengan ini. Tuhan sendiri turun dari surga. Nah, maka di ayat 23, Yohanes 21 ayat 23, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan apa? Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu, Petrus, gitu kira-kira. Jadi, Yohanes ini meninggal di tahun 101 Masehi, sahabat-sahabat sekalian. Sementara kehancuran bait suci Allah akhir zaman itu terjadi tahun 70 Masehi. Di mana itulah zamannya murka Allah terjadi, hari Tuhan terjadi, di mana Tuhan yang katanya datang di awan-awan itu, yang sedang menghakimi bangsa Yahudi, antikris yang menolak Yesus.
yang menolak Kristus dan mereka dihakimi di tahun 70 Masehi itu. Nah, kira-kira begini, ya begitu. Nah, juga kalau kita relevansinya tentang Tuhan sendiri akan turun dari sorga, mari kita lihat ini. Matius 10 ayat 23. Nah, ingat sahabat-sahabat sekalian, kitab Yohanes, kitab Matius, ini ditulis tahun 30-an Masehi sebelum Yesus mati di salib, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita lihat konteksnya, ditulis tahun 30 Masehi. Maka dikatakan di Matius 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Sudah datang, teman-teman sekalian, sama dengan ini. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sudah datang. Nah, ini ditulis tahun 30, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, Matius 10 ayat 23 terjadi di tahun 30. Jadi, siapa itu kamu? Kamu itu apabila mereka menganiaya kamu, ya mereka itu adalah siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Bukan orang zaman sekarang ya, itu. Kamu itu murid-muridnya. Disuruh lari dari satu kota ke kota lain di Israel. Jadi di Israel, teman-teman, bukan di Jakarta, bukan di New York, bukan di Tokyo. No, bukan di Bandung juga. Di Israel, teman-teman sekalian. Nah, makanya ingat teman-teman sekalian dikatakan di Matius 24 ayat 34 dikatakan, aku berkata kepadamu sebelum angkatan ini berlalu semuanya terjadi, ya. Kesudahannya terjadi, semuanya terjadi. Ya. Di sana dipertegas bahwa semuanya terjadi apa? Sebelum angkatan ini berlalu, sebelum orang yang hidup di zaman itu, di zaman Yesus meninggal dunia. Satu angkatan itu 40 tahun, maka 30 tambah 40, 70. Maka kesudahannya terjadi tahun 70 Masehi. Nah, disitulah Yesus datang. Bukan dalam bentuk manusia, saudara. Ya, karena Allah itu roh, Kristus itu adalah Allah yang roh. Ya, kita harus ingat itu. Coba kita perhatikan juga lagi Matius 16 ayat 27-28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiring malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sahabat sekalian, pada tahun 70 Masehi itu, waktu bait Allah runtuh, itulah hari penghakiman. Maka para imam, orang Farisi, ahli Taurat dan pengikut-pengikutnya, semuanya telah dibalaskan sesuai perbuatan mereka, ya sesuai dengan hukum Taurat. Jadi mereka telah dihakimi gitu di neraka, di Gehenna, di lembah Hinon, selatan kota Yerusalem. Jadi mereka benar-benar sudah dihakimi sesuai perbuatan mereka. Kira-kira begitu ya. Nah, ayat 28 berkata, aku berkata kepadamu, ya Yesus yang ngomong ini ya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, bukan di tahun 2021, bukan tahun 2023, bukan tahun 2200. Enggak. Orang yang hadir di sini tahun 30. Di depan Yesus. Ya, di depan Yesus. Sesungguhnya orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati. Ya, sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Teman-teman sekalian, kalau kita mau melihat itu terlihat, yang salah kita. Karena kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau ada orang berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah engkau percaya. Itu firman Tuhan katakan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Saya lanjut. Nah, sekarang ayat 17. Ya, ayat 17. Nah, kita tahu yang dikatakan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan. Nah, di dalam bahasa
Inggrisnya satu TPT, ya TPT ini berkata apa? Then we who are alive will join them, transported together. Nah ini ada dibilang kok di sana tadi will be caught up, ya. Di sini dikatakan transported together in cloud. Ya, tadi yang saya katakan bisa raise us, ya bisa juga, ya in cloud. Nah di sini apa katanya untuk berapa? Bertemu dengan Tuhan di udara, di angkasa, ya. Dan kita akan tinggal selamanya di sana. Nah sahabat-sahabat sekalian, saya hanya mau mengajak kita jangan sampai terkecoh dengan kata awan. Ya, awan atau cloud, ya, in cloud. Kalau pikiran kita terus kita berkata awan in cloud, and then kita melihat ke langit, melihat awan-awan di langit. Bukan itu, teman-teman. Bukan itu. Awan cloud di sini berbicara kemuliaan Tuhan, hadirat Allah. Nah, ini kalau kita baca di Perjanjian Lama, teman-teman, ya di tabernakel itu, di ruang maha suci itu, ya, disitulah ada awan-awan, ada kemuliaan Tuhan. Bahkan Musa juga nggak bisa menembusnya waktu itu. Nah, itu awan berbicara kemuliaan Tuhan. Nah, angkasa, samaim. Ini angkasa ini berbicara samaim, yaitu bicara sorga. Sorga. Ya, sorga itu apa? Kristus itu sendirilah sorga itu. Ya, sorga itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi jangan kita berpikir kita diangkat ke awan-awan di atas langit sana. No. Kita sudah diangkat, dibangkitkan dalam kemuliaannya bersatu dengan Kristus dan tinggal selama-lamanya di dalam Kristus. Ini maknanya dihadapkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, karena kita harus melihat ayat yang lain, ya. Nah, mari kita lihat Efesus 2 ayat 5. Di sini dikatakan apa? Telah menghidupkan. Jadi kita ini yang mati oleh kesalahan kita. Orang zaman dulu itu pun, ya antara tahun 30-an itu sampai ke tahun 70, telah menghidupkan kita. Ya, kita ini baik mereka maupun kita juga, ya, bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, perhatikan ayat 6, teman-teman sekalian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. To raise us up. Nah, ini tadi, diangkat. Harpazo. Bukan diangkat ke langit, diangkat ke dalam Kristus, yaitu manusia baru kita. Manusia baru kita. Bukan badan kita, manusia baru kita. Manusia spiritual kita. Itu. Yang memberi tempat bersama-sama dia di surga. Jadi kalau kita sudah bersama dia di surga, terus forward, mengapa kita mikir mau di rapture ke langit? Forward. Pertanyaannya gitu, untuk apa teman-teman sekalian? Karena kita sudah bersama dia, sudah dibangkitkan bersama dia, sudah ditempatkan duduk bersama dia di surga. Kurang apa teman-teman sekalian? Dahsyat sekali. Iya kan? Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, tidak terkecoh oleh doktrin-doktrin agamawi. Ya, saya mau katakan begitu. So back to the Bible. What the Bible says. Itu yang kita pahami, yang kita ikuti sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini. Jadi kita ini sudah bersatu dengan dia. Nah, ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Kita diciptakan di dalam Kristus itu. Ya, maka tidak heran, teman-teman, kita lihat nih. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, siapa barang siapa menang? Orang percaya, mempelai, ya, anak-anaknya, murid-muridnya. Iya, yaitu pemenang tadi. Akan kujadikan apa? Soko guru di dalam bait suci Allahku. Ingat, bait suci Allahku di sini bukan yang fisik, ini yang rohani, tubuh Kristus. Dan ia akan kujadikan apa? Soko guru. Ia apa? Tidak akan keluar lagi dari situ.
Jadi nggak keluar, tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan, tinggal selama-lamanya di angkasa, di surga bersama Dia, gitu loh. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu apa? Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku. Jadi kita ini sudah di surga dan sudah turun ke bumi untuk memberitakan kebenaran. Manusia baru kita itu di surga bersama Kristus. Dahsyat sekali teman-teman sekalian. Maka tidak heran sahabat-sahabat sekalian, juga dipertegas di Yohanes 14 ayat 3. Sorry ya, itu bukan ayat 33, itu ayat 3. Ya, satu lupa dihapus. Yohanes 14 ayat 3. If I go and prepare a place for you. Ini kalau aku telah mati, menyediakan tempat. Ya, aku telah melakukan apa? Mati di kayu salib dan dikubur. Itulah dia menyediakan tempat. Ya, disalib dan dikubur dan bangkit. I will come again. Nah, aku akan datang kembali. Nah, itu sama dengan di tadi 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17. And receive you to myself, teman-teman sekalian. Kan udah asal kan? Nah, sama itu diangkat di awan-awan, ya, diangkat di awan-awan dan tinggal selama-lamanya di angkasa bersama dengan Dia. Sama. I will come again and receive you to myself, dan menerimamu masuk ke dalam diriku. So that where I am, there you may be also. So di mana aku berada, engkau berada selama-lamanya. Waduh, beri kemuliaan bagi Tuhan ini sahabat-sahabat sekalian. So very clear for us, ya, very clear. Bahwa kita sudah bersatu di dalam Kristus itu. Jadi jangan berharap rapture kayak Left Behind film itu. Ya, tidak begitu teman-teman sekalian. Jadi kita sudah bersatu. Kesimpulan sahabat-sahabat sekalian. Teologi rapture merupakan bagian ajaran dispensasional yang pertama kali diajarkan oleh John Nelson Darby tahun 1859 sampai 1874 terkait dengan tribulasi. Ya, ada yang ngomong pre, ada mid, ada post, ya gitu ya. Sebenarnya 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, Paulus itu memberi penghiburan kepada jemaat Tesalonika yang gelisah tentang ketidakmengertian mereka. Yaitu apa? Tentang kepastian orang yang meninggal dunia. Dan sangat mengharapkan bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua terjadi semasa mereka hidup. Gitu loh. Jadi mereka berharap mereka masih hidup, Yesus sudah datang. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah 1 Tesalonika 3 tadi 4 ya, ini 4 ayat 13-18 itu korelasinya ada banyak sekali ayat-ayat di dalamnya. Tekankan, tidak ada satu ayat yang bertentangan sahabat-sahabat sekalian, tidak ada satu ayat yang saling tabrakan, semuanya sinkron. Ya, synchronize, paralel, sama persis. Ya, ini ayat-ayatnya tadi sudah saya uraikan di atas, Matius 24 ya. Kemudian Kolose 3, Efesus 2, kemudian Kolose, ini 1 Korintus juga 15-52, 1 Petrus 1 ayat 3, semua ayat-ayat ini yang sudah dibahas tadi. Nah, sesungguhnya sahabat-sahabat sekalian, orang yang meninggal dan yang mati di dalam Kristus telah bangkit dan telah menyatu di dalam Kristus, termasuk kita yang masih hidup, telah dilahirkan baru, telah menjadi manusia spiritual di dalam Kristus. Dengan perkataan lain, kita telah dibangkitkan, diangkat, di-raise us up, masuk ke dalam apa? Kemuliaan. Tubuh Kristus itu kemuliaan, yaitu di awan itu. Dalam kemuliaan Kristus itu, di awan kemuliaan Kristus itu. Ya, di awan, yaitu diangkat dalam kemuliaan Kristus, di dalam Kristus, yaitu di angkasa, di sorga, dan selama-lamanya kita tinggal bersama-sama dengan Kristus. Wow,
Puji Tuhan, sahabat-sahabat sekalian. Dahsyat. Jadi, sahabat-sahabat, doktrin rapture, ajaran John Nelson Darby, tahun 1800-an, yang dianut oleh banyak hamba Tuhan, tentunya bisa menimbulkan apa? Kegelisahan dan ketakutan kepada jemaat yang mendengar. Pasti itu. Coba cek hati Bapak, Ibu-ibu, saudaraku semua, kalau didengarkan itu, lihat Left Behind filmnya, kemudian diajarkan, dan kita mau percaya, jujur, pasti ada kegelisahan. Apakah saudara merasa pasti di-rapture seperti ceritanya si John Darby? Nah, ini maka ini yang hari ini kita luruskan. Hari ini kita meluruskan pengajaran tersebut sesuai dengan doktrin Kristus, sesuai kemurnian Injil Kristus yang tertulis di Alkitab. Jadi kesimpulannya, ajaran teologi ya rapture yang dimaksud oleh John Darby dan yang dimaksud oleh hamba-hamba Tuhan itu yang bermimpi berharap orang mati dan orang yang sedang masih hidup terangkat ke langit sana, ke atas, itu tidak alkitabiah, itu meleset, tidak alkitabiah, dan teman-teman sekalian apa? Bertolak belakang, berlawanan dengan Injil Kristus, di mana Injil Kristus adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang membahagiakan saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang saya sampaikan pada hari ini, supaya kita sadar, jangan kita terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Mari mau jeli, meneliti dengan sungguh-sungguh, sahabat sekalian. Mari teliti ayat dengan ayat, menjawab ayat. Yakini bahwa tidak ada ayat yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Kalau saudara dan saya menemukan itu, maka yakinlah kita pada track, on the right track, dalam memahami kebenaran. Terima kasih Pak Paruntung Girsang yang luar biasa ya, hari ini menyampaikan tentang rapture ya. Mungkin bagi beberapa banyak orang di sini berita ini cukup mengejutkan dan perlu dipelajari lebih detail lagi ya. Dan saya ada kisi-kisi untuk membantu Bro and Sis semua untuk lebih memahami pengajaran hari ini tentang rapture. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari tahun 70 Masehi itu tahun yang penting, di mana itu yang disebut akhir zaman. Jadi bukan akhir dunia ya, itu akhir zaman hukum Taurat, di mana akhir zaman hukum Taurat atau akhir zaman hukum Musa itu terjadi setelah Yesus mati disalib tahun 30-an, ditambah 40 tahun, tahun 70 Masehi itu waktu Bait Suci itu dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, Bait Suci dihancurkan juga di Yerusalem. Disitulah orang Israel tidak lagi bisa memberi persembahan korban binatang, maka disitulah berakhirnya hukum Taurat karena mereka tidak lagi bisa mempersembahkan korban ke Bait Sucinya, sudah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi. Itu poin pertama yang banyak orang Kristen tidak menyadari betapa pentingnya kejadian sejarah ya tahun 70 Masehi. Walaupun itu tidak itu sebenarnya sudah dinubuatkan Tuhan Yesus di Matius 24 ya. Arti kedatangan Tuhan itu di Matius 24 itu adalah penghancuran Bait Suci Yerusalem. Tapi banyak orang berpikir kedatangan Tuhan itu di atas awan-awan. Padahal awan-awan itu tadi sudah diceritakan tentang kemuliaan. Ya, awan-awan itu bukan real fisik. Juga tentang langit baru, bumi baru itu bukan fisik. Ya, itu semuanya itu punya arti spiritual begitu. Itu poin pertama, kisi-kisi pertama untuk mempelajari tentang rapture ini. Poin yang kedua adalah bahwa Yesus Kristus sudah setelah mati dan bangkit, dia kembali lagi ke roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, demikian telah tertulis, manusia pertama yaitu Adam telah menjadi makhluk yang hidup.
tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Yesus itu turun dari surga ke dunia, dia menjadi manusia, fisik, kelihatan fisik. Nah, tapi setelah mati, waktu bangkit, dia bentuknya roh, roh yang menghidupkan. Begitu, ini poin penting. Bahwa Tuhan Yesus tuh waktu mati dan bangkit, bangkitnya tuh roh. Tapi karena dia sudah berjanji untuk membuktikan dia bangkit, kalau dia hanya kelihatan roh saja, maka murid-muridnya nggak percaya. Maka Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan roh yang Yesus yang roh itu menampakkan diri ke murid-muridnya di tempat tertutup, terkunci, di ruangan terkunci. Yesus masuk ke situ, dia menampakkan diri. Terus ke Maria Magdalena di tempat kuburan, dia menampakkan diri. Ke dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, dia menampakkan diri. Sehingga murid-muridnya percaya bahwa dia udah bangkit. Kok cuma roh kan nggak kelihatan. Begitu. Itu poin yang kedua, bahwa Yesus itu adalah roh yang menghidupkan. Nah, saya sebelum mengerti ini, berpikirnya nanti saya diangkat tuh secara fisik, ketemu Tuhan fisik, ketemu fisiknya Tuhan. Tuhan tuh sekarang sudah roh. Itu 1 Korintus 15 ayat 45 berkata begitu. Dikuatkan dengan 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16 berkata, karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Nah, dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Dulu saya juga seperti ini, 2 Korintus 5 ayat 16. Saya menilai Yesus Kristus itu, wah nanti saya diangkat secara fisik, ketemu fisik. Nah, tapi setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, ternyata 2 Korintus 5 ayat 16 itu benar. Karena itu mulai sekarang saya tidak menilai seorang pun secara jasmani, dan jika saya pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Jadi memang Yesus Kristus itu bukan jasmani lagi yang saya nilai, tapi roh. Dia roh yang menghidupkan. Begitu. Itu poin yang kedua tentang Yesus Kristus adalah roh. Poin pertama tadi akhir zaman hukum Taurat ya. Tahun 70 Masehi. Poin kedua adalah Yesus Kristus roh yang menghidupkan. Gitu. Tapi waktu bangkit dia harus menampakkan diri sehingga murid-muridnya percaya bahwa dia telah bangkit begitu. Tapi dia tetap roh. Roh itu sekarang ada di surga dan di dalam diri kita juga, di hati kita, di dalam diri kita begitu. Karena roh kita yang percaya Yesus, dia sudah lahir di hati kita. Nah, ini yang poin yang ketiga tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu Yesus sudah datang di dalam diri kita. Ya. Saat kita percaya Yesus lahir baru, Yesus sudah datang di dalam diri kita. Kita tidak lagi menunggu kedatangannya. Nah, kita tidak lagi menunggu kedatangannya. Dia sudah datang di dalam diri kita. Begitu ya. Itu tentang lahir baru. Saat kita percaya Yesus, dia sudah datang, masuk di dalam diri kita. Kita bersatu dengan dia. Dia di dalam kita di dalam dia. Apalagi yang kau akan tunggu kedatangan Yesus, dia sudah datang. Nah, banyak orang tidak mengerti di Matius 24. Matius 24 itu menunjukkan, nanti Bro Ensis pelajari, Matius 24 itu menunjukkan kedatangan Tuhan di atas awan itu. Nah, arti awan itu kemuliaan, itu cerita tentang kedatangan Tuhan itu simbol bahwa penghancuran bait suci Yerusalem dan kota Yerusalem di tahun 70 itu yang dimaksud kedatangan Tuhan di Matius 24 dengan ada tanda-tandanya segala macam. Nanti Bro Ensis baca semua di Matius 24. Tapi pengertian kedatangan Tuhan itu bukan di atas awan-awan fisik. Itu kedatangan Tuhan di Matius 24 itu artinya adalah penghancuran bait suci di Yerusalem dan kota Yerusalem tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi. Jadi Tuhan pakai tentara Romawi menghancurkan bait suci, tapi puji Tuhan tadi ya, anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, kan orang Israel itu ada yang percaya Yesus, ada yang enggak. Yang percaya Yesus, mereka diluputkan semua. Mereka lari ke pegunungan,
diluputkan dari bencana itu. Tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, mengalami penghakiman, penghancuran begitu. Itu saja Bro and Sis ya. Jadi ada 3 hal yang penting untuk mempelajari ini, bahwa yang pertama akhir zaman hukum Taurat. Tahun 70 Masehi itu sudah bait sucinya sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan, dilenyapkan supaya kita menjadi bait sucinya. Yang kedua, Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan begitu. Jangan berpikir seperti orang dulu saya sebelum mengerti ini, banyak orang Islam mengetahui ya, atau mengetahui orang Israel. Lucu ya, orang Israel masih menantikan Mesias. Padahal kan sudah datang, Mesias sudah lahir di Bethlehem. Nah, tapi banyak orang Kristen sekarang masih menantikan kedatangan Tuhan. Padahal Yesus sudah datang, lahir dalam dirinya. Begitu. Jadi Yesus sudah datang. Itu poin yang kedua, dan dia adalah roh. Ya. Yang ketiga adalah Yesus sudah datang di dalam hidup kita, dan tidak ada lagi istilahnya rapture itu. Dan kalau Bro and Sis kemudian ingin mengerti lebih jauh lagi, sebetulnya apa sih tujuan orang berpikir Yesus datang, rapture, itu apa sih tujuannya? Mereka berpikirnya adalah, nanti Yesus memerintah secara fisik begitu dengan malaikat-malaikatnya, dengan kita. Padahal kalau Yesus datang secara roh, setiap orang di bumi ini percaya pada Yesus Kristus, ada kelahiran roh Tuhan di dalam dirinya. Roh Tuhan atau Yesus Kristus memimpin menjadi raja atas setiap kita pribadi. Setiap kita pribadi punya raja Yesus. Kita menjadi warga negara warga kerajaan Bapa. Wow, itu lebih dahsyat di bumi. Jadi di bumi ini, kita ini yang percaya Yesus punya raja Yesus yang memerintah. Jadi kita sudah memerintah bersama Yesus di bumi. Raja Yesus Kristus adalah raja kita. Setiap pribadi yang percaya Yesus memiliki raja Yesus. Dialah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah hidup saya, dan kita bersama dia memerintah bumi ini, punya kuasa di bumi ini. Ini saja Bro and Sis ya. Ini wow banget ya. Luar biasa sekali. Begitu. Oke, silakan Sis Yuli ya, untuk ambil alih untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab seputar topik atau tema hari ini. Benarkah ada rapture? Ya, saya persilakan, mungkin ada Bapak Ibu yang akan sharing atau tanya jawab. Saya persilakan. Topiknya seru ya Bro and Sis ya. Silakan nih Bro and Sis, karena ini topik yang banyak sekali yang tidak mengerti tentang rapture ya. Silakan Bro and Sis. Itu ada pertanyaan di chat, Pak. Oh ya, apa ya? Apa itu dari Bravo Yes ya? Ya, nggak ada pertanyaan sih. Cuma tadi ada dari Bravo Yes itu memang tidak belum selaras katanya ya. Ya memang butuh waktu ya untuk memahami ini ya. Saya mau kesaksian ya Bro and Sis ya. Saya itu melayani Tuhan 29 tahun kurang lebih. Jadi tahun 2011 Tuhan kasih perkataan di hati saya tentang kasih karunia. Jadi tahun 2011 itu saya mulai mempelajari Injil kasih karunia. Jadi kurang lebih 12 tahun yang lalu ya. Saya baru mempelajari Injil kasih karunia, tapi baru mengerti tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, tentang sudah tidak ada raptureless, itu tuh baru sekitar 5 tahun terakhir, Bro and Sis. Jadi dari 29 tahun itu kurang lebih 24 tahunan nggak ngerti tentang ini, tentang rapture, tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah datang, itu nggak ngerti, Bro and Sis. Jadi
memang butuh waktu ya untuk mengerti tentang hal ini, karena pengajaran di gereja yang ada di Indonesia ini banyaknya yang tadi John Darby itu 1800, pengajaran John Darby itu kan sekitar 1800-an sampai sekarang ini masih merajalela ada di pengajaran di Indonesia. Jadi betapa pengaruhnya ini, banyak sekali orang-orang yang masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kemudian rapture. Sekarang kita tenangkan hati kita ya, Bro and Sis ya. Apa maknanya sih engkau masih menunggu kedatangan Tuhan? Apa maknanya? Kita pikir secara tenang ya, di luar doktrin-doktrin yang ada. Maksudnya menunggu kedatangan Tuhan itu untuk apa? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud untuk rapture itu untuk apa? Begitu. Padahal Tuhan sudah datang. Dia sudah memerintah di dalam hidup kita. Dia raja atas hidup kita. Tinggal kita yang sekarang sudah bersama Dia memerintah bumi yang sudah diserahkan pada kita. Nah, banyak orang berpikir langit dan bumi itu hancur. Langit dan bumi hancur. Itu bukan langit dan bumi secara fisik, Bro and Sis. Kita kalau membaca Alkitab harus mengerti arti langit dan bumi. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu heaven and earth. Ya, bukan langit fisik, bukan bumi fisik gitu. Tuhan sudah menciptakan bumi, waktu menciptakan Adam, Dia menciptakan bumi untuk dikuasai oleh Adam. Sekarang sudah diberikan bumi, malah buminya dihancurkan oleh Tuhan, kan itu enggak sejalan. Tadi kan ayat-ayat firman itu harus sejalan. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan bumi itu, bumi sampai sekarang itu tetap ada, kita bersama Raja Yesus itu memerintah di bumi. Kerajaan surga itu sudah datang di bumi ini. Kerajaan bumi ini, kerajaan Tuhan ada di bumi ini. Kita bersama Dia, Raja Yesus, yang memerintah di bumi ini. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Begitu, Bro and Sis. Oke, Pak Max Sambur. Silakan, Pak Max. Pak Max, raise hand. Silakan mau bertanya. Oh, baik. Ya, saya mengikuti perenungan dari Pak Girsang bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, ya puji Tuhan kita sudah diselamatkan. Dan kita tidak perlu menunggu-nunggu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ingin saya tanyakan mungkin diperjelas bagaimana orang yang sudah merasa diselamatkan, apa dampaknya kalau masih menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dampak dari kedatangan kedua kali itu, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan, Bro Paruntung Girsang ya. Oke. Thank you, Bro Max. Pertanyaan yang sangat baik ya, sangat bagus. Karena memang kita ini kan dalam bergereja, berorganisasi, sinode, semua kan banyak doktrin ya. Banyak doktrin, pengajaran-pengajaran. Wah, sinodenya begitu banyak sekali, alirannya banyak banget gitu ya. Yang herannya Alkitabnya sama gitu ya. Alkitabnya sama, tapi pengajarnya berbeda-beda. Nah, ini kembali kepada setiap pribadi dalam pemahaman ya, pengertian di mana orang itu ada. Ya, kita juga sama. Saya juga lahir dulu di gereja lama ya, mainstream yang lama. Tapi is depend on us ya. Kita kembali kepada kita di dalam pencarian kita gitu. Jadi gini. Ini pengalaman, my own experience. Nah, waktu dulu saya kalau baca firman, terus dengar apa yang diomong, itu sering saya menemukan ayat itu tabrakan gitu ya, ayat tabrak-tabrakan gitu. Nah, dari situlah perenungan-perenungan itulah kita bisa nangkap. Kemudian juga puji Tuhan kita dipertemukan dengan komunitas ya, ada teman-teman. Nah, kita bisa saling diskusi di sana ya, untuk mempertajam pemahaman yang Tuhan sudah berikan. Nah, contoh sekarang ini,
ini Zoom ini adalah satu sarana yang luar biasa untuk mempertajam. Karena kita dulu sama, kalau Pak Giono berkata baru 5 tahun terakhir, ya saya 7-8 tahun terakhir baru ngerti. Ya. Jadi dulu juga tidak ngerti. Dulu kita sama mengharapkan Yesus mau datang di awan-awan, mau datang kita di rapture. Ya memang itu yang kita terima zaman dulu. Ya itu yang kita terima. Nah artinya apa? Nah kalau kita hadapkan itu dengan 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. So, kalau kita mengerti kebenaran ini, apa yang terjadi? Jiwa kita tenang. Nah, merdeka. Betul-betul ini. Jadi, firman Tuhan benar-benar membuat kita merdeka. Rest in Christ, gitu. Nah, ini benar. Maka kalau dulu di perjanjian lama itu ingat, di perjanjian lama Sabat. Di hari Sabat nggak boleh keluar. Tapi Jumat itu mereka ngambil 2 kali lipat makanan. Nah, Sabat itu apa? Sabat itu bukan cerita cuma hari Sabtu. Sabat is talk about Christ. Kristus itulah Sabat. Nah, 2 Korintus Kolose 2 ayat 16-17. Hari Sabat itu bercerita Kristus itu. So kita yang sudah dilahirkan baru, dibangkitkan di dalam Dia. Ya kita beristirahat di dalam Dia, menikmati Dia di dalam hidup ini. Sampai Dia pun mengalir lewat kita. Gitu. Kalau kita bisa mengerti kebenaran ini, Bro Max, sahabat-sahabat sekalian, maka kita benar-benar menjadi orang yang happiness dalam hidup. Orang yang berbahagia di dalam hidup. Nah, kalau kita belum berbahagia, kalau masih di pikiran kita banyak tanda tanya, oh ayat ini belum digenapi, ayat ini belum digenapi, oh dia belum datang, ini begini, masih akan ada penghakiman, ada begini. Nah, artinya apa? Tanpa sadar, jiwa kita tidak tentram. Jiwa kita masih gelisah. Apalagi, aku ini di apa enggak ya? Di rapture enggak ya gitu. Nanti penghakiman gimana ya? Nah, artinya saya mau katakan kalau ada orang masih berpikir mengharap kedatangan Tuhan, terus mengharap nanti gimana di rapture itu gimana, penghakiman gimana, itu gimana semua, ya mohon maaf, saya mau katakan jiwanya belum tentram, bro. Jiwanya nggak plong dalam hidup. Padahal Injil Kristus itu adalah Injil kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang menggembirakan. Gitu, bahagia. Kalau full gospel bilang, orang full gospel bilang, kita adalah orang-orang terbahagia di dunia. Gitu, bro. Jadi kalau masih banyak ganjelan, masih tanya-tanya, Yesus belum datang, masih nunggu-nunggu, ya puji. Yang mau saya katakan adalah, dia belum menjadi orang terbahagia di dunia. Mereka masih gelisah. Mereka belum tenang hatinya. Kira-kira begitu, bro. Ya, saya tambahkan ya. Saya tambahkan terima Pak kasih Max, Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Oh iya, Pak MTS ya. Jadi begini, kalau apakah yang terjadi bagi orang yang masih menunggu kedatangan Tuhan, itu pertanyaan Pak Max ya. Saya ada tambahan tadi ya, jiwa orang itu nggak tenang ya, takut nanti nggak diangkat, nanti kalau nggak diangkat pada takut, terus nanti wah pokoknya macam-macam lah, gelisah. Jadi kehidupan orang itu jiwanya nggak tenang tadi ya, Pak Paruntungan Girsang sudah berkata seperti itu. Yang kedua adalah yang penting lagi. Kalau hidupnya itu masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan, padahal Tuhan sudah datang, dia nggak mengikuti, dia tidak mencapai satu taraf di mana Raja Yesus yang sudah datang di dalam hidupnya untuk berkuasa di bumi tidak tercapai. Kan Yesus sudah datang atas hidupnya. Kita ini adalah warga kerajaan surga yang ada di bumi. Rajanya Yesus. Jadi kita namanya Raja Yesus,
Dia memerintah bersama kita, dia di dalam kita, kita di dalam dia. Kita bisa memerintah bersama dia di bumi loh. Di bumi loh. Kamu imamat yang rajani, kamu imam dan raja. Disebutnya imam, kita tahu ayat 1 Petrus 2:9, kamu imamat yang rajani, kamu imam dan raja. Tapi nggak pernah memerintah. Emangnya firman Tuhan omong kosong itu. Imamat rajani itu kita menjadi imam dan raja, kita memerintah di bumi bersama Raja Yesus, di dalam kita di dalam dia. Begitu. Kita memerintah bersama Raja Yesus digenapi atas hidup kita di bumi ini. Memancarkan kerajaan surga di bumi. Kita bisa mempengaruhi bumi ini dengan warna kerajaan surga. Wow. Di seluruh bidang hidup kita di tempat pekerjaan, kita menjadi direktur, kita menjadi posisi apapun, kita bisa memerintah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam setiap hal. Dalam keluarga kita, dalam setiap kehidupan kita di bumi ini, kita memerintah bersama dia loh bro and sis. Wow, dahsyat ini. Ini dahsyat sekali. Wow. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan, bahkan ketakutan, tadi jiwanya nggak tenang, bagaimana bisa memerintah kalau jiwanya nggak tenang dan ketakutan seperti itu? Mana ada raja yang ketakutan tiap saat, tiap waktu ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, itu salah satu jawaban dari saya, Pak Max Sambur. Baik, Pak Sugi, terima kasih, Pak. Jadi gini, tambahan lagi bro, tambahan gini. Ada perumpamaan anak yang sulung dan anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu jahat, anak yang bungsu. Nah, pada saat dia realize bapaknya sayang, bapaknya itu pengasih, sayang, dia balik, diterima dengan sepenuh hati sama bapaknya. Dibikin pesta segala. Tapi ingat, ada anak yang sulung di rumah. Dia sudah hidup dalam kerajaan itu sama dengan bapaknya. Ya, dia protes sama bapaknya. Bapak tidak adil. Bapak ini nggak bener, udah anak durhaka, anak penjahat, gitu. Tapi dibikin pesta makan besar, bikin potong sapi yang tambun gitu, yang tambun gitu. Tapi saya yang tiap hari bantu Bapak, bersama Bapak nggak pernah potong seekor kambing pun kepada saya. Artinya apa? Nah, inilah seperti yang tadi itu bro, yang bro tanya itu. Kalau nggak ngerti, artinya masih menunggu rapture itu. Kita ini sebetulnya sudah masuk di dalam kerajaannya dia, yaitu kerajaan rohani. Kita sudah ada di dalam itu. Tetapi kalau tidak mengerti apa, ya itu tadi, artinya apa? Tidak bisa memiliki komunikasi dalam roh dan kebenaran. Tidak mengerti hatinya Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki ginosko. Nah, ini yang penting sekali. Tambahan. Artinya gini, antara kita dengan Tuhan itu masih jauh. Kalau masih bilang belum datang itu, kita masih terpisah. Bahkan banyak keluarga kita, orang tua kita, opung kita, engkong kita udah meninggal dunia. Masih dalam pikirannya itu belum bersatu dengan dia. Karena masih belum datang. Apa akibatnya? Akibatnya mereka tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Jadi yang luar biasa waktu kita menangkap kebenaran bahwa Kristus itu adalah Allah yang roh, yang maha hadir, yang bersatu dengan kita, maka apa? Kita memiliki keintiman dalam roh dan kebenaran. Relasi kita dalam roh. So, setiap tarikan napas kita memiliki damai sejahtera di dalam dia. Tidak ada yang membuat kita stres. Oh, dengan masalah firman ya, stres kalau pekerjaan bisa terjadi ya. Dalam pekerjaan, stres bisa saja terjadi. Tetapi percayalah, ada hikmat Tuhan yang memimpin kita. Itu yang pastinya. Jadi gitu bro, sebagai tambahan adalah orang yang masih menunggu-nunggu tidak memiliki relasi intim yang ginosko. Ginosko itu lebih intim dari suami istri. Kalau suami istri sudah intim, ini lebih intim dengan Tuhan, itu ginosko relasi kita. Ini penting sekali. Jadi gitu bro. Jadi yang itu tidak ginosko bro. Walaupun mereka ngerti, tapi mereka tidak menghidupinya.
Jadi kita menghidupi relasi yang intim itu dengan Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada stres, tidak ada gelisah, tidak ada happiness in your life. Be happy in your life, be happy in your family, and do the best in your life di dalam dunia kerja. Itulah yang mengalir dalam hidup karena Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Itu tambahan. Thank you. Ya, terima kasih Pak Girsang. Tuhan memberkati. Saya bisa tambahkan. Oh ya, Bro, silakan. Ya, sederhananya lah. Kita lihat secara sederhana, melihat ke dasar kepercayaan kita. Dasar kepercayaan orang Kristen, ada yang mengatakan sudah selamat dan juga yang mengatakan belum selamat. Nah, sekarang oke, kita nggak bicara yang mengatakan belum selamat. Kita bicara kepada mereka yang sudah selamat nih, ya. Mereka pasti, mereka yakin bahwa mereka sudah diselamatkan. Sekarang ini imannya seperti itu, yakin, benar-benar 100% yakin diselamatkan. Tetapi di hatinya juga ada gitu. Nanti di rapture, saya ke rapture atau enggak? Nah, berarti pada waktu dia bertanya saya nanti di rapture atau enggak, dia menyangkal yang awal itu yang pertama. Nah, bisa nggak dilihat? Saya diangkat atau tidak nanti? Pada waktu dia berkata begitu, dia menyangkal yang pertama bahwa dia katakan bahwa dirinya sudah selamat. Tetapi kemudian dia ragu lagi, saya nanti di rapture atau tidak. Nah, ini ajalah yang harus diselesaikan gitu kan. Nah, kalau dia masih mengatakan saya nanti di rapture atau tidak, karena dia menyangkal, saya belum selamat atau sudah selamat. Nah, selidikilah apakah rapture itu bagaimana, benar atau tidak, untuk menyelaraskan iman saya yang dasar ini, saya sudah selamat gitu. Nah, selidiki gitu. Kalau nyelidikinya masih belum juga, berarti iman yang dasarnya pun belum selesai. Gitu. Nah, begitu juga akhir zaman. Nanti akhir zaman saya dihakimi lagi. Nanti waktu dihakimi kan menjadi pertanyaan kan, kalau saya dihakimi nanti lolos atau tidak. Nah, kalau masih ada tanda tanya saya lolos atau tidak, menyangkal iman yang dasarnya lagi. Karena itu penting untuk yang sudah yakin 100% selamat, selidiki supaya selaras gitu. Supaya selaras iman kita, jangan sampai bolak-balik, oh enggak, oh iya, oh nanti enggak, atau iya. Berarti masih tanda tanya imannya. Oke, itu aja, masih. Ya, thank you, Bro. Ya. Bro, boleh saya bro tambahkan bro? Oh, boleh aja lah, apa yang nggak boleh sama Bro Yohanes. Ya, mungkin dari sudut pandangnya agak berbeda. Jadi kemarin saya sudah sharing ya di CCM. Saya kira tujuan utama Injil diberitakan itu untuk memberitakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan logikanya kan dan siapa yang akan diselamatkan? Mereka yang percaya. Ada kata-kata yang bilang di Alkitab, bagaimana mungkin mereka akan percaya jika mereka tidak mengenal? Bagaimana mungkin mereka akan mengenal jika tidak ada yang memberitakan? Untuk itulah Injil diberitakan. Dan ini Injil berita gembira betul. Injil keselamatan. Kemudian apa yang diberitakan? Yesusnya sudah dalam rupa roh. Dan itu sudah kita lihat di Alkitab dari mulai kisah para rasul sampai surat-surat Rasul Paulus kan. Jadi, nah kalau kemudian juga sampai ke kita, itu kan membuktikan juga roh Kristus itu hidup. Hidup melalui siapa? Misionaris-misionaris yang datang jauh-jauh sampai ke tempat kita. Akhirnya kita bisa kenal Kristus. Jadi bukti nyata untuk membuktikan bahwa memang Tuhan dalam rupa roh itu sudah ada di dunia itu sudah terbukti. Lalu kita langsung ke inilah, kita langsung tutup hari ini. Siapapun kita hari ini yang percaya Kristus bukan sedang menantikan janji-janjinya, tetapi sudah merasakan bahwa dia nyata loh di dalam hidup kita. Saya kalau dia nggak nyata nggak mungkin saya percaya hari ini. Kan itu aja logikanya. Dan itu kan bukan hanya kita alami kan. Banyak orang memberikan kesaksian yang sama. Wah, terima kasih Yesus telah nolong saya begini bla 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 bla. Jadi menjawab pertanyaan itu bagi saya bahwa rapture itu nggak ada, ya kan? Karena tujuan Bapak Gereja memberitakan Injil keselamatan melalui Alkitab, bukan Alkitab itu dijadikan buku ramalan gitu loh. Ya kan, supaya kita yang bisa kita meramalkan.
tidak. Apa yang semua ada ditulis di Alkitab itu sudah selesai, ya kan? Yang belum selesai adalah bahwa berita mengenai Injil keselamatan Kristus itu harus itu terus diberitakan karena akan lahir manusia-manusia baru, anak cucu kita. Karena itulah kan berita itu harus diteruskan. Dan juga bagi mereka yang sudah ada juga kan masih banyak loh yang belum percaya Kristus. Percaya di sini dalam arti kata bukan dalam tanda kutip dibaptis secara seremonial, bukan. Tetapi percaya karena menangkap kebenaran bahwa memang Tuhan sudah ada loh di dalam saya dan Tuhan senantiasa memang menyertai saya. Dan itu juga kan sangat jelas dikatakan pertama dari mulut Yesus itu sendiri kan, ketika dia berdoa kepada Bapa kan, kita yang percaya karena pemberitaan kan, bahwa aku di dalam mereka, mereka di dalam aku, itu kata Yesus, bukan kata kita. Lalu Paulus menegaskan kan bahwa rahasia yang berabad-abad tersembunyi ya kan telah dibukakan, bahwa dia ada kan di dalam kita, Christ and you, bukan di antara kita, itu Christ in you di dalam kita. Lalu kita juga udahlah langsung to the point aja. Hari ini kita percaya Kristus, memang dia udah nyata gak dalam hidup kita? Kalau kita bilang belum nyata, ya jangan percaya dia gitu. Ya kan, nggak usah kita jadi pengikut Kristus. Tapi kalau kita bilang, wah, udah terbukti nyata, ya sudah selesai. Tinggal bagaimana berita ini kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, ya kan, percayalah kepada Kristus. Karena dialah yang akan memang menyelamatkan. Dan yang diselamatkan itu jiwa kita, itu betul ya. Jadi ukuran-ukuran kalau kita namanya diselamatkan Kristus itu, secara materi berkat kita berlimpah, menang tender, ya kan, mau ini dikabulkan, mau itu dikabulkan, ya kan. Saya kira hari ini banyak yang tidak percaya Yesus lebih kaya dari kita secara materi. Ya kan, kalau berbicara berbuat baik, ke panti asuhan, nyumbang sono, nyumbang sini, nggak percaya Kristus juga banyak yang melakukan itu. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan jangan diukur dari situ. Itu ukuran-ukuran manusia gitu kan. Tetapi ukuran jiwa. Kenapa? Karena memang yang sangat menyiksa kita saat ini di dunia adalah jiwa kita. Ketakutan, kekhawatiran, ya kan. Tetapi ketika kita sudah percaya di dalam Kristus, saya kira nggak ada alasan. Kenapa? Sang Juru Selamatnya sudah ada dalam diri kita. Yang Maha Kuasanya sudah ada dalam diri kita. Itu aja saya kira tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Mungkin Pak, terakhir Pak WP mau menyampaikan sesuatu, silakan. Setelah itu kita akan tutup ya, karena waktu sudah jam 12 ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugiono. Thank you untuk everyone yang joining today punya keterangan, dan saya kira sharingnya sangat baik sekali untuk benar-benar membuahkan satu pemahaman yang benar-benar kita punya view secara horizon ini, benar-benar kita knowing what God has done for us completely, bukan partially, completely. So He is in us, we are in Christ, and everything is done. He reign over our life, ya kan? He is the King. Italah semua. Nah, ini outline apa yang tadi Pak Sugiono sampaikan itu sudah sangat baik sekali. Dan knowing the fact bahwa dengan Ibu Samaria, Tuhan Yesus pun sudah ngomong loh. Please remember that, very important. Allah itu roh adanya, dan kalau kita menyembah Dia, dikatakan di situ must harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, harus ini kata-kata ini tolong dipegang dengan baik. Jadi there is no other alternative. Nggak bisa bilang sebentar saya mau evaluate-nya, menilainya secara daging, kasat mata, sebentar lagi mungkin oh ya secara rohani. No, knowing about God, knowing about Christ, itu only way itu adalah dalam roh dan kebenaran. So that is the fact. Dan kenapa? Karena roh inilah yang kekal. Kita punya jasad, kita punya jasmania, yang semuanya ini hanya sementara. Tadi udah banyak dikatakan itu. Nah, dari situlah please consistently we try to interpret the whole Bible sampai up to the end. Nah, itu mengenai bahkan yang physical, yang terakhir itu adalah mengenai temple, mengenai bait suci, itu harus di-destroy, harus di-disappear. Karena no longer, karena God is omnipresent.
everywhere in the spirit. Nah, itulah mengacu ke sana, kita all the way untuk ke sana lagi. Jadi sudah nggak ada yang diragu-ragukan. Tadi ada pertanyaan, kalau orang yang sudah mati, yang percaya gimana? Ya sudah langsung go into the eternal di dalam Kristus, ya kan? Amen. Tidak lagi menunggu nanti kapan akan di-rapture lagi, akan dibangkitkan lagi. No, Tuhan kan sudah ngomong, I'm the life and I'm the resurrection and the life. For those who believe, itu udah langsung hidup selama-lamanya, tidak akan mati lagi. So why that we still have to believe bahwa someday nanti kita akan di resurrected lagi baru terus go eternal? No, tidak. God already done everything. Jadi bagi orang yang percaya, begitu percaya dan begitu jasadnya ini mati karena tubuhnya ini, ya sudah langsung di dalam eternity, di dalam dia punya glorious kingdomnya itu yang forever itu, gitu kan. Bahkan never forget, Roma 8 pun sudah mengatakan apa? For those who ever in Christ, sudah tidak ada condemnation lagi, sudah tidak ada hukum maut lagi, sudah tidak ada hukum dosa lagi. So please pick up all this, the very good point dari Tuhan. Tuhan tuh bukan partial, Tuhan tuh bukan sedikit-sedikit dulu nanti masih disisa-sisakan. No, He has done everything for us. Sudah completely, sudah membuat kita merdeka, sudah bikin kita benar-benar full in Him. Dan seperti tadi Pak Girsang katakan, we just really have to realize about it. Kalau kita di dalam Dia, ya forever kita sudah be truly safe, and kita tentunya akan bertumbuh apa? Nah, dengan sharing firman ini supaya kita bertumbuh, kita punya iman bertumbuh makin kuat di dalam Kristus. That is what His innerest desire, untuk everyone know Him more and more, 100 kali, 60 kali, 30 kali itu. So that is go along the line semuanya ini. Ya, ini sedikit tambahan. Thank you everyone for the good time, for the good sharing today, supaya kita betul-betul di raise up, kita benar-benar dibangkitkan, kita benar-benar hidup ada di dalam Dia. Thank you. God bless. Amen. 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 Terima kasih Bro Wilson ya. Mari Bro Ensis, kita akan tutup dengan doa ya. Bapak, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini yang luar biasa. Kau mewahyukan diri-Mu atas setiap kami, Kau mewahyukan firman-Mu atas setiap kami, dan setiap kami terbuka mata hati kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal firman-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Pak Paruntung Girsang dan seluruh keluarganya, juga semua kami diberkati, semuanya berlimpah-limpah Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau sempurna, disempurnakan lebih lagi, dan lebih lagi. Ada peningkatan, ada kelimpahan pewahyuan, peningkatan pengenalan Engkau lebih lagi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bro Ensis, nanti berjumpa lagi ya minggu depan, ya, hari Minggu jam 10. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bro Joni, terima kasih. Bro Juli, terima kasih. Pak ya. Terima kasih Pak Girsang. Sama-sama. Sama-sama.